Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fadilah Silalahi. Dengan NIM 213-6015, saya dari Geografi NK Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester saya, ujian akhir semester kartografi. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman agar lebih mengenal lebih dalam kartografi. Kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Kartografi diduga sudah ada sejak 7000 sebelum Masehi, sejak penemuan lukisan dinding di gua bertepatan di kota Anatolia kuno. Kartografi berkembang pada bangsa Yunani dan Romawi di tahun 600 sebelum Masehi. Nah, kartografi menggabungkan sains, estetika, dan teknik untuk bisa menyatakan bahwa realitas dapat memodelkan dengan cara yang bisa mengomunikasi informasi spesial secara eksekutif. Jika kita membahas kartografi, pasti kita akan lebih mengenal peta, karena kartografi adalah awalan untuk ilmu untuk membuat peta. Di sini saya akan menjelaskan, apa itu peta? Peta adalah merupakan gambaran dari permukaan bumi dalam skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar melalui sistem proyeksi. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, mapa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Pada selanjutnya, saya ingin menjelaskan tujuan fungsi pada peta. Yang pertama adalah fungsi menunjukkan posisi atau lokasi relatif, memperlihatkan ukuran, memperlihatkan bentuk sehingga dapat terlihat dalam peta, mengumpulkan data, penyeleksi data-data dari suatu daerah, dan menyajikan di atas peta. Dalam hal ini, dipakai simbol-simbol sebagai wakil dari data tersebut. Lanjut pada tujuannya, untuk komunikasi informasi ruang, untuk menyimpan berbagai informasi, mempermudah suatu pekerjaan, contohnya konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. Untuk membantu dalam suatu desain, untuk menganalisis suatu data spesial volume perhitungan. Lanjutnya adalah unsur-unsur peta. Unsur peta terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta dapat diketahui data yang digambar dan terletak di mana terdata tersebut. Tipe data, jenis data apa yang digambarkan dalam peta tersebut, dan indeks peta dan insert peta untuk menentukan suatu lokasi daerah yang tergambar terhadap daerah sekitar, seperti peta topografi. Skala peta, perbandingan jarak dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan secara horizontal. Sumber dan pembuatan peta menjelaskan asal-usul data tergambar di atas peta sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tahun pembuatan menunjukkan kepada pembaca peta agar mendapat informasi yang benar-benar baru. Proyeksi peta, cara menggambar permukaan bumi yang melengkung ke bidang yang datar. Orientifesa, untuk mengetahui arah utara, timur, selatan, barat, dan daerah yang dipetakan. Legenda dan keterangan untuk membantu penggunaan peta, arti dari simbol-simbol yang dihadapi. Selanjutnya, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Di sini terdapat keterangan yang dimana di satu adalah jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya. Di dua, jarak pada peta yang dicari skalanya. P1 penyebut skala yang diketahui skalanya. Sedangkan P2 penyebut skala yang akan dicari. Nah, di sini sudah tersedia rumus untuk mencari. Dan di sini adalah membuat jarak di lapangan dengan jarak pada peta. Contohnya, jarak titik C ke D dalam peta 4 cm. Sedangkan jarak titik C ke D di lapangan adalah 100 meter. Jadi skala pada peta adalah 10.000 dibagi menjadi 4. 10.000 cm bagi 4 cm yang hasilnya adalah 1:2.500. Simbol pada peta. Nah, simbol-simbol ini berdasarkan bentuk terdapat jadi 3 bagian, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Dan sedangkan simbol berdasarkan wujud terdapat menjadi 3 bagian juga, yang
yang dimana simbol vektorial, simbol geometri, dan simbol huruf dan angka. Nah, di sini terdapat contoh-contoh bagaimana simbol-simbol tersebut. Selanjutnya, proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan prosedur matematis yang memungkinkan jika hasil pengukuran dilakukan di permukaan bumi, fisis dapat digambarkan pada bidang datar yang diyakini peta. Fungsi proyeksi peta adalah untuk memetakan permukaan bumi dengan cakupan daerah yang cukup luas. Jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksi azimutal menggunakan garis yang melewati pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Proyeksi kerucut menggunakan kerucut dan sumbu simetrinya merupakan sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Sedangkan proyeksi silinder, bidang proyeksi yang digunakan merupakan silinder dengan sumbu simetri dari proyeksi ini, yakni sumbu silinder melalui pusat bumi. Selanjutnya adalah peta topografi. Peta topografi adalah suatu jenis peta yang mempunyai ciri khusus yang memperlihatkan keadaan buruk, penyebaran roman, muka bumi dan dimensinya dengan tandai adanya skala besar dan lebih detail karakteristik garis kontur pada peta. Garis kontur pada peta topografi ada 4. Contohnya, setiap titik pada garis kontur mempunyai ketinggian yang sama. Garis kontur tidak mungkin berpotong atau satu sama lain. Semakin rapat jarak antara garis kontur, maka lereng akan semakin terjal. Semakin rengga jarak antara garis kontur, maka semakin landai lerengnya. Dan di sini adalah terdapat peta lereng. Peta lereng atau kemiringan lereng merupakan peta yang menunjukkan kondisi tingkat kemiringan pada suatu lahan. Peta kemiringan lereng digunakan untuk mengetahui seberapa curam kemiringan suatu lereng. Nah, mungkin sampai itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.